Semuanya sih, soalnya kayak beda banget, kayak 120 derajat gitu setelah corona dan sebelum corona. Jadi menurut gue yang paling surprising itu sebenarnya seberapa lamanya itu corona ya. Itu tadinya pada bilang 1 tahun, oke lah 1 tahun. Ternyata 2 tahun. Menurut gua, hal yang surprising selama corona itu berita-berita dari Amerika. Soalnya situasi di sana tuh sempat kacau banget. Jadi beritanya tuh seru. Terus banyak juga meme-meme lucunya. Tapi selain itu juga seberapa kita harus di dalam rumah sendirian dan nggak bersosialisasi sih. Itu sih yang menurut gue parah sih. Kalau menurut gue yang kurang oke itu Abstand-Halten. Menurut gue kebijakan yang kurang oke tuh untuk penggunaan FFP2. Kalau menurut gue peraturan yang kurang oke itu adalah Ausgangssperre. Tapi jeleknya menurut gue apa? Itu Ausgangssperre sih. Sebenarnya bukan yang kurang oke sih. Menurut gue sebenarnya peraturannya bagus, tapi susah aja diterapin. Karena emang kan semua orang kayak gathernya semua di mart-mart kan. Jadi kayak emang semua orang berkumpul di sana, jadi kayak susah aja untuk menerapkan Abstand-Halten sih. Jadi misalnya kalau untuk negara yang udah berkurang, menurut gue sih mendingan pakai OP mask aja itu udah cukup. Karena ya FFP2 tuh mahal gitu, dan kita juga masih student gitu. Bukannya kurang oke, tapi kalau gue pribadi sebagai seorang student kurang relate. Kenapa demikian? Karena gue secara pribadi jarang keluar malam. Soalnya Ausgangssperre menurut gue itu nggak untuk apa-apa gitu. Soalnya udah ada rules yang membuat orang nggak bisa keluar di malam hari, itu doang sih. Kemarin waktu Natal menurut gue mereka kurang gercep, jadi semua kemarin tutup semua, Weihnachtsmarkt gak ada, dan ya Vindischade. Menurut gue, Sneltest yang masuk ke toko atau restoran adalah peraturan yang oke. Mengapa demikian? Karena dengan adanya Sneltest, toko-toko dan restoran tetap bisa beroperasi dalam kondisi COVID-19, dan di lain sisi, tentunya angka COVID-19 juga akan ditekan. Selain itu, masyarakat juga akan lebih dihimbau untuk melakukan vaksin. Avenue Street-nya dulu keluar dari lockdown. Menurut gua salah satu kebijakan yang oke itu bikin termin buat masuk ke toko-toko. Jadi kayak tokonya tetap bisa jualan, tapi orang yang masuk ke toko itu jumlahnya terbatasi. Menurut gue Jerman mas namanya juga udah oke banget ya untuk masalah corona ini. Orang-orang juga ngikutin, ya mungkin lebih ngikutin Impvergleich sama Indo mungkin. Kebijakan di Jerman udah oke banget ya, maksudnya gimana mereka menangani dan memberikan peraturan-peraturan untuk corona, itu menurut gue udah oke banget sih. Jadi kayak the best lah Jerman. Gue jadi sering ngelihat skincare cowok. Semenjak corona tuh gue jadi lebih sering masak, dan masaknya tuh yang lumayan niat, maksudnya masakan Indonesia. Karena lockdown gue males banget buat jajan di luar. Ya menurut gue hobi lumayan satu tema sih. Jadi semua orang tuh pasti hobinya di luar, tapi sekarang gara-gara corona jadi di dalam. Nah, salah satu hobi gue yang gue tambah di corona ini sih home workout sih. Dan gue rasa juga semua orang tuh pasti home workoutnya jadi lebih banyak kan. Nah, home workout gue namanya calisthenics. Untuk hobi nggak ada yang baru, cuman setiapnya biasa tidur 11 jam. Paling dulu sebelum corona sering ngumpul sih sama teman-teman, sering main. Cuman selain itu kayak nggak ada perubahan yang terlalu signifikan sih setelah. Terus yang kedua, kayak gue tuh bener-bener gak mau anti second account, dan sekarang gue bikin, dan kayak itu tuh isinya tentang kayak review makanan, makeup, atau dan lain-lain. Pokoknya itu menurut gue udah aneh banget sih buat gue untuk bikin second account kayak gitu. Di lain sisi, gue pernah maraton film hampir 20 jam. Traveling. Bisa traveling tanpa harus pakai masker, Pastinya nonton di bioskop. bisa kelas offline. Karena jujur semenjak corona gue juga jadi jarang kan, dan gak bisa kemana-mana, dan gue tuh bosan banget di Jerman. Bisa kumpul bareng teman-teman lebih dari 10 orang, dan yang pasti bisa dine in tanpa ada rasa takut gitu. Karena beda banget feel-nya kalau nonton di rumah. Terutama genre kesukaan gue horor. Liburan so pasti, Jalan-jalan. Bakal traveling. Jalan-jalan, Gue akan langsung traveling. ketemu teman. gue pengen meet up sama teman-teman gue kuliah, teman-teman gue kerja yang gue belum pernah ketemu gara-gara corona kemarin. Mau pergi sama teman sih, kayak mau makan bareng, kayak mau makan all you can eat bareng. Pengen cari wisata alam yang lebih ke nature biar bisa hiking. Kemungkinan besar gue bakal liburan lagi ke Indo sih. Kalau nggak keluar kota, keluar negeri, yang pasti jalan-jalan. Gak sabar banget pengen ke Weihnachtsmarkt. Optimis. Enggak sih, tapi semoga iya. Gue optimis banget kalau tahun ini bakal lebih baik lagi untuk case coronanya. Kalau tahun ini kayaknya belum deh. Iya sih, gue optimis banget. Kalau gue belum yakin. Buat lockdown, gue sedikit lumayan optimis bisa diangkat tahun ini.
atau akhir tahun. Mungkin tahun depan baru bisa mulai transisi ke normal kali ya, dimana kayak orang-orang kayak mayoritas sudah mulai pada info. So pasti gua ngelihat sekarang vaksin juga ada nyebar, udah lebih membaik keadaan, dan gue yakin tahun ini kita bakal ketemu normal lagi. Soalnya kita masih dalam proses vaksinasi dan tes corona massal. Tapi gue yakin semoga Natal dan tahun baru kali ini lebih meriah daripada tahun lalu. Soalnya vaksinnya udah mulai banyak disebar. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat lagi. Dengan jumlah angka COVID yang semakin menurun dan jumlah orang yang telah divaksin semakin meningkat, tentu saja gue optimis kalau tahun ini kita bisa bebas lagi. Sekarang corona bakal hilang dan akhirnya KMKI bisa normal lagi seperti tahun 2019. Amin.